Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan kita bicarakan fungsi sunnah atau hadis terhadap Al-Quran. Fungsi sunnah atau hadis terhadap Al-Quran. Tadi sudah dijelaskan namanya sunnah atau hadis itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi. 3 unsurnya, komponen dikatakan sunnah atau hadis itu. Untuk apa sunnah itu atau hadis itu? Kalau hanya sumber hukum Al-Quran saja, kurang, tidak lengkap, tidak cukup. Karena Al-Quran itu terkadang perintah dalam Al-Quran itu hanya global saja. Ya, perintahnya secara umum. Dirikan sholat, tunaikan zakat, laksanakan ibadah haji. Praktek sholat, cara mengeluarkan zakat, dan praktek ibadah haji itu kan tidak ada dalam Al-Quran. Maka kita harus mencari bagaimana praktek sholat, bagaimana praktek ibadah haji. Ya, kita harus cari di sunnah Nabi. Praktek Nabi bagaimana, perintah Nabi bagaimana, ya. Ini makanya sunnah itu fungsinya menegaskan lebih lanjut ketentuan Al-Quran. Sebagai contoh dalam Al-Quran, وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Barang siapa yang menyaksikan melihat bulan, maka dia berpuasalah. Kemudian ditegaskan di dalam hadis Nabi. Hadis Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah lebaran karena melihat bulan. Tanggal 1, ya. Maka ditegaskan semakin kuat perintah berpuasa itu. Sebagai penjelasan isi Al-Quran. Prakteknya Nabi yang mencontohkan sholat. Tadi dikatakan Al-Quran itu hanya perintahnya global. Dirikan sholat. Bagaimana cara sholat? Maka lihat praktek Nabi. Itulah yang dinamakan sunnah atau hadis Nabi itu. Ya. Lihatlah sebagaimana aku sholat, kata Nabi ini. Ya. Menambah atau mengembangkan sesuatu yang samar-samar dalam Al-Quran. Hendaklah engkau melaksanakan sholat wusta. Sholat wusta itu artinya tengah-tengah. Ditegaskan oleh Nabi dalam hadisnya, yang dimaksud sholat wusta, tengah-tengah itu adalah sholat asar. Karena sholat asar itu juga banyak tantangan, malasnya, capek lah, ya. Ya, kalau di jalan lagi tanggung di jalan, ya. Kalau sore kesorean, ya. Kalau subuh kesiangan, nah, ini biasa alasannya. Kerepotan, semuanya repot begitu alasannya. Ketiduran, kelupaan dan sebagainya. Ini menjelaskan wajib ibadah haji beberapa kali. Setelah ada sabda Nabi, maka ditegaskan cukup sekali seumur hidup ibadah haji itu. Yang wajibnya sekali. Kalau yang haji kedua, ketiga adalah hukumnya sunnah. Macam-macam hadis, ini juga tadi sudah dijelaskan, disinggung di muka, di awal. Mana hadis yang bisa dijadikan sumber hukum, dalil, ya. Dalil. Jadi hadis terbagi, pertama dilihat dari segi kualitas, hadis sahih. Hadis sahih itu hadis yang sahih, tidak diragukan lagi.
apa namanya, kekuatan penghafalnya yang merawikan hadis itu sangat kuat, ya, 2, 3, dan 4 para sahabat Nabi. Jadi tidak hanya satu orang saja yang meriwayatkan, maka sahih hukumnya, ya. Kemudian hadis dhaif ini hadis lemah, hadis yang tidak sampai urutannya sampai ke Nabi, terpotong, hanya sedikit yang meriwayatkan, tidak banyak, ya, lemah sekali. Orangnya juga yang meriwayatkan hafalannya kurang kuat, ya, agak lemah, maka dikatakan dhaif, hadis lemah. Hadis palsu apalagi, itu hadis buatan orang, seolah-olah ini jadikan hadis bisa dijadikan dalil, padahal itu buatan seseorang, ya, ya, tidak asli. Dilihat dari segi perawi hadis, ada hadis mutawatir, perawi hadisnya banyak, nah, yang meriwayatkan banyak, dari A, dari B, dari C, terus ini, terus nanti dari A, dari B, dari C, tidak terus terputus sanadnya sampai pada Nabi, ya, jadi rangkaiannya tidak terputus sampai ke Nabi. Nah, ini yang menerima hadisnya ini. Nah, kemudian hadis ahad, perawinya satu arah saja, tidak banyak. Ya, ini dari A, dari B, dari C, udah cukup situ. Ini hadis ahad. Ya, hadis ahad ini berbeda pendapat para ulama. Ada yang menjadikan sumber hukum, ada yang tidak. Ya, ini makanya sering kita berbeda di sini. Sering ada perbedaan pendapat, ya, para ulama dan para ahli hadis juga. Ada yang mengamalkan hadis ahad, ada yang tidak, ya. Nih, hadis hasan perawinya agak banyak. Ini derajatnya di bawah hadis mutawatir, ya. Kerangka ajaran Islam, ya, ini kalau kita bagi ajaran Islam itu cara garis besarnya terdiri dari akidah, membahas soal keimanan, ketauhidan, ya. Ini perlu juga karena ini termasuk fondasi dari agama. Seseorang itu kuat beribadahnya, syariatnya, bagus akhlaknya, ini tergantung dari fondasi agama. Akidahnya kuat atau tidak, imannya kuat enggak. Ya, memang iman ini kadang berkurang, kadang bertambah, ya. Ini manusia. Kalau malaikat ya tidak bertambah, tidak berkurang, ajab malaikat, ya. Ini kalau kita orang beriman, ini kadang bertambah, kadang berkurang, ya. Ini tapi kalau orang yang fasik, orang kafir, orang murtad, ini mah iman tidak bertambah tapi berkurang terus malah, ya. Ini kedua, syariat. Inilah namanya syariat, aturan-aturan, hukum-hukum Allah, ya, yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Inilah syariat. Makanya di Fakultas Hukum ini yang dibahas lebih lanjut nanti di semester berikutnya adalah hukum Islam, syariat Islam, tidak membahas akidah, tidak membahas akhlak, ya. Ini paling secara global saja, ya. Akhlak artinya perbuatan perilaku manusia yang terbaik, ini yang dicontohkan oleh Nabi. Akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, akhlakul mazmumah, dan akhlak tidak terpuji. Bagaimana, ya, akibatnya? Keterkaitan antara akidah, syariat, dan akhlak ini satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Kalau digambarkan, akidah itu adalah akar dari sebuah pohon. Akidah. Kemudian batangnya adalah syariah. Kemudian daun-daunnya adalah akhlak-akhlaknya, ya.
kemudian hasilnya adalah buah-buahnya itu baik. Nah ini kalau diibaratkan sebuah pohon. Ya. Ini akhlak dalam konsep tasawuf, akhlak yang semakin dekat sama Allah. Ya, tasawuf itu zikirnya juga ada aturan-aturannya sekian, hitungannya, ya, ada ketentuannya, banyak zikirnya, banyak dekatnya sama Allah. Itu kalau sudah akhlak namanya tasawuf, ya. Ke Islam dan relevansinya dengan ilmu-ilmu lain coba dikaji juga nanti bagaimana kaitan dengan ilmu-ilmu yang lain, karena ilmu agama ini juga tidak bisa dipisahkan dengan ilmu-ilmu lain, ada kait mengkait, ya. Semakin kuat iman kita, ya, semakin kuat kalau kita kaitkan lebih lanjut. Demikian, semoga manfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?